warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Aku harap kalian selalu sehat dan selalu semangat dalam mencapai cita-cita. Welcome to my YouTube channel bersama dengan aku Hikmah. Sharing is caring. Setelah semingguan lebih aku nggak buat video, akhirnya hari ini aku ada kesempatan untuk buat video buat kalian untuk mempersiapkan diri mendaftar beasiswa LPDP tahun 2022. Jadi mohon maaf banget karena kemarin-kemarin itu sempet hektik gitu ya, jadi nggak sempet buat video. Tapi selanjutnya aku bakal berusaha seminggu itu pasti ada video baru. So buat kalian stay tune terus ya. Nah, buat kalian calon Audi LPDP tahun 2022 tentunya pasti happy banget karena pendaftaran LPDP itu sudah dibuka. Jadwalnya sudah keluar, tanggal-tanggalnya itu udah keluar semua ya, dari seleksi administrasi, substansi, wawancara, baik itu di gelombang 1 maupun di gelombang 2. So langsung catet ya, takutnya kalian kelupaan atau nanti ada yang belum siap untuk mendaftar beasiswa LPDP. Oke, spesial banget pada video kali ini aku bakal share ke kalian pengalaman pribadi aku karena masih banyak yang tanya-tanya nih, gimana sih Kak caranya daftar, apa persiapannya lama atau gimana, aku belum siap-siap sama sekali, terus gimana kalau aku nanti daftar, nanti auto gagal nggak atau gimana. Nah tenang aja buat kalian, aku bakal bagi pengalaman aku, share pengalaman aku. Dulunya aku daftar LPDP itu mepet banget gitu ya, tapi alhamdulillah sekali tes langsung lolos. So buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Nah, bagi kalian calon Audi LPDP tahun 2022, tonton video ini sampai habis ya. Jangan di skip sama sekali, supaya kalian mendapatkan informasi selengkap-lengkapnya terkait dengan beasiswa LPDP. Aku juga mohon support kalian untuk klik like, subscribe, dan komen di bawah ini. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku dan tidak ketinggalan informasi bermanfaat lainnya. Nah langsung aja aku mau share pengalaman pribadi aku, kenapa aku mendaftar itu mepet deadline banget. Karena sebenarnya dulu aku setelah wisuda itu pendaftaran LPDP itu buka gitu kan, ada informasi pembukaan pendaftaran LPDP. Nah langsung aja tuh aku mendaftar. Dan untuk persiapan dokumen-dokumennya semuanya itu kurang lebih cuma 1 minggu. Nah, aku mau kasih tips nih ke kalian gimana sih caranya dengan persiapan dengan waktu yang relatif singkat gitu ya, sehingga bisa melengkapi semua dokumennya dan bisa lolos beasiswa LPDP. Oke, untuk tips yang pertama yaitu fokus. Maksudnya fokus seperti apa Kak? Kalian perlu tahu bahwa tahapan di seleksi LPDP itu ada beberapa tahap ya. Ada seleksi administrasi, ada substansi akademik, ada substansi kebangsaan, dan juga ada wawancara. Gak menutup kemungkinan kalian udah belajar semuanya ya. Kalian udah belajar substansi, udah belajar wawancara gimana, tapi itu gak masalah. Tapi untuk saat ini ketika pendaftaran sudah dibuka, kemudian sudah ada deadline tanggalnya gitu ya, kalian harus fokus di seleksi administrasi dulu. Kenapa seperti itu? Karena gini, kalau misalnya kalian itu masih terpecah belah, takutnya ada dokumen yang tidak sesuai, ada dokumen yang keselip seperti itu. Jadi fokus aja dulu di seleksi administrasi. Karena nantinya seleksi administrasi ini yang dapat menentukan kalian bisa lanjut ke tahap berikutnya atau tidak. Untuk tips yang kedua yaitu pastikan dokumen-dokumen kalian itu nggak expired gitu ya. Maksudnya expired kayak apa? Kan misalnya kalian tuh udah ngumpulin nih berkas, kayak misalnya surat kesehatan atau misalnya kalian itu udah tes TOEFL gitu. Tapi kalian nggak lihat tanggalnya itu udah lama banget, udah 2 tahun yang lalu, udah 1 tahun yang lalu. Kalian perlu tahu amannya kayak sertifikat atau dokumen-dokumen itu paling nggak itu adalah 6 bulan. Begitupun juga surat rekomendasi. Jadi pastikan dokumen-dokumen yang kalian kumpulkan itu sesuai dengan ketentuan LPDP, dan jangan terlalu lama gitu loh. Misalnya tes TOEFL. Banyak juga sih yang tanya ke aku, Kak tes TOEFL itu sebenarnya berlakunya berapa lama sih? Lah terakhir tes TOEFL kapan? 2 tahun. Lah 2 tahun kan gak relevan dengan kemampuan kita saat ini. Jadi pastikan paling gak itu 6 bulan ya. Tips yang ketiga, yaitu ngomong-ngomong masalah skor TOEFL ya. Jujur aja dulu itu aku setelah lulus itu bingung juga. Lah skor TOEFL aku gimana? Aku belum sama sekali
tes gitu kan. Dan saat itu juga aku cuma belajar SKS gitu kan, maksudnya itu sistem kebut semalam. Jadi benar-benar aku belajar dari YouTube ya kan. Terus besoknya itu langsung mengikuti tes. Tapi alhamdulillah skor aku itu bisa memenuhi kriteria LPDP. Setidaknya meskipun kriteria minimal nggak masalah, nggak usah khawatir. Karena itu hanya untuk seleksi administrasi ya. Jadi kalian gak usah khawatir nih, misalnya kalian itu di skor minimal gitu ya. Misalnya kan minimalnya 500, kalian itu cuma 510. Kalian tuh gak usah terlalu berpikiran, aduh aku 510, sedangkan temenku itu 550, 570. Gak usah mikir kayak gitu, karena masih banyak faktor yang dapat menentukan kalian lolos atau tidak. Gak hanya skor TOEFL, paling gak kalian udah melampaui batas minimal yang ditentukan oleh LPDP. Untuk tips yang keempat, misalnya kalian belum punya surat rekomendasi, kalian harus langsung hubungin dosen kalian atau pihak akademisi. Misalnya kalian baru fresh graduate, tapi yang bekerja bisa langsung menghubungi pimpinan kalian. Karena apa? Surat rekomendasi ini penting banget dan salah satu dokumen terpenting dari LPDP ya, yang nantinya dapat meyakinkan pihak LPDP apakah kalian layak atau enggak menerima beasiswa. Dan pastikan yang memberikan rekomendasi adalah orang yang kenal sama kalian gitu ya. Itu udah aku bahas secara lengkap dan cara pengisiannya di video aku sebelumnya ya, mengenai surat rekomendasi dan cara pengisiannya. So buat kalian yang belum tonton, langsung tonton, cari aja di profil aku, buka YouTube. Terus habis itu kalian cari surat rekomendasi, itu udah aku buat di video-video aku sebelumnya. Untuk tips yang kelima, yaitu kalian bisa tanya-tanya ke kakak tingkat atau misalnya award LPDP yang kalian kenal. Kalian tuh bisa tanya-tanya, Kak ini nantinya gimana sih kalau misalnya kalian kesulitan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen dalam persyaratan seleksi administrasi. Aku juga buka konsultasi gratis, kalian bisa tanya apa aja ke aku ya terkait dengan LPDP, itu di Instagram pribadi aku. Jadi buat kalian yang belum follow Instagram pribadi aku, langsung follow ya, ini Instagram pribadi aku. Buat kalian yang masih bingung atau misalnya kalian itu kayak ingin apa sih yang ditanyakan, apa sih yang mengganjal, kalian bisa DM aku bakal jawab. Dan sebisa aku ya, semampu aku bakal bantu kalian. Kalau aku dulu itu pernah juga kan di posisi kalian, dan aku itu sering banget tanya ke cuttingku ya, maksudnya LPDP itu nanti gimana ya mas, nanti kayak gimana nantinya, ini administrasinya kira-kira aku ada yang kurang nggak, kira-kira udah bener nggak, kayak gitu. Jadi kayak hektik sendiri gitu ya. Tapi itulah yang membuat kita lebih waspada, lebih aware gitu. Misalnya kita terlalu meremehkan, itu justru yang gak bagus. Jadi buat kalian yang sekarang ini kayak ya agak panik, tapi jangan terlalu panik ya. Misalnya kalian kayak aware gitu kan, itu gak masalah. Berarti kalian itu emang benar-benar mempersiapkan untuk mendaftar beasiswa LPDP, dan itu bagus banget. Tips yang keenam, yaitu kalian jangan sampai memalsukan dokumen. Oke, jadi nantinya kalau misalnya online pun kan, misalnya yang mengunggah gitu ya, mengunggah dokumen-dokumen, nantinya sebelum tes selanjutnya itu ada yang namanya pemeriksaan dokumen ya. Nah di pemeriksaan dokumen ini banyak juga sih yang gagal karena memalsukan skor TOEFL atau memalsukan sertifikat-sertifikat yang lain, atau memalsukan dokumen atau surat rekomendasi atau hal yang lainnya. Jangan sampai kalian memalsukan karena itu fatal banget. Nggak bakal deh kalian itu masuk gitu kan. Takutnya percuma aja gitu kan, meskipun kalian aku punya skor TOEFL yang tinggi gitu ya, tapi itu palsu kan, percuma aja. Jadi hindarin banget yang namanya memalsukan dokumen. Dari awal aja udah nggak jujur ya, jadi nggak mungkin bisa menjadi award di LPDP tentunya. Jadi kalian juga harus menjunjung kejujuran waktu kalian mengumpulkan dokumen. Jadi pastikan semua dokumennya asli ya. Untuk tips yang ketujuh, yaitu baca secara teliti dan spesifik terkait dengan buklet LPDP, karena setiap tahun bukletnya itu berubah ya. Dan buat kalian yang tanya ke aku, Kak aku udah nyari nih di website resminya LPDP, kok nggak ada ya buklet 2022?
Kalian tenang aja, udah dikasih tahu sebenarnya sih di Instagram LPDP. Kalau misalnya buklet LPDP tahun 2022 itu akan dirilis tanggal 25. Jadi tungguin aja, sabar aja, nanti jangan lupa dibaca secara teliti. Takutnya ada peraturan yang berubah atau dokumen yang berubah atau yang lainnya. Karena kebijakan itu kan dari LPDP sendiri ya, kita itu berpacu pada tahun-tahun sebelumnya kalau misalnya share-share di YouTube itu. Jadi nggak masalah misalnya kalian masih mengikuti tahun sebelumnya karena emang nggak terlalu jauh beda. Untuk tips yang ke-8 yaitu teliti lagi dokumen-dokumen kalian. Aku udah bahas masalah dokumen itu ya. Itu di video aku yang pertama. Jadi buat kalian yang belum tonton, tonton lagi. Caranya seperti apa kalian tonton. Kalian checklist dokumen apa aja yang sudah kalian kumpulkan dan yang belum. Sehingga kalau misalnya kalian udah checklist nih, kalian kan tahu kekurangannya yang mana, maksudnya yang belum yang mana, yang udah yang mana, terus diteliti lagi apakah udah bener dokumennya, seperti itu ya. Untuk tips yang ke-9, siapkan esai kalian, mulai menulis esai. Menurut aku sih mulai itu udah dari kemarin-kemarin ya, karena kemarin-kemarin itu aku udah bahas masalah esai, baik itu proposal studi, rencana studi, yang personal statement nanti menyusul ya. Nah, buat kalian yang belum membuat esai, langsung mulai tulis esai ya, karena itu penting banget dan itu menjadi penilaian dari pihak penyeleksi. Dan kalian yang sudah menulis esai atau udah membuat draftnya, kalian teliti lagi atau kalian bisa konsultasiin di Instagram pribadi aku yang itu nggak masalah. Kalian teliti lagi apa udah benar proposal studinya, rencana studinya apa juga udah benar, personal statementnya apa udah benar. Kalian juga bisa cari referensi-referensi di YouTube, itu banyak banget asal kalian mau belajar. Nah, untuk tips yang terakhir atau tips yang ke-10 yaitu berdoa. Ini penting banget sih menurut aku, karena apapun yang kita lakukan atau apapun yang kita capai itu juga berkat doa ya kan. Takutnya gini, kalian udah mengumpulkan dokumen atau udah teliti kayak gitu kan, pasti takutnya namanya manusia tempatnya salah, takutnya ada yang keselip atau gimana lah. Dengan doa itu kita harap kita dimudahkan dan dilancarkan dalam semua tahapan seleksi gitu ya. Jadi penting banget jangan lupa berdoa. Oke, cukup sekian video dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian yang mau mendaftar beasiswa LPDP tahun 2022. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan di semua tahapan seleksi. Ininya fokus aja, yang di depan kalian itu seleksi mana, kalian harus fokus gitu ya. Aku ingatkan lagi ke kalian, buat kalian yang masih mempunyai pertanyaan terkait dengan beasiswa LPDP, kalian bisa DM aku di Instagram pribadi aku. Silahkan DM aku di Instagram pribadi aku, tanya apa aja terkait dengan LPDP, insya Allah bakal aku balas. Aku juga ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah support aku dengan subscribe. Dan juga jangan lupa untuk support aku dengan share video ini ke teman-teman kalian atau ke saudara-saudara kalian, supaya makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Berusahalah semaksimal mungkin dan juga jangan lupa untuk berdoa supaya hasil yang kalian dapatkan maksimal. Salam sukses dan salam Awardi.